Sekarang ini gue pengen ngebahas tentang hal-hal yang menarik menurut aku dari Virgo ini sekarang ini. Yang menarik pertama dan menurut aku sangat menarik untuk dibahas karena ini agak sedikit unik ya. Pemeran dari keyboard The Virgos atau The Virgos and the Sparkling yang bernama Uzi, karakter Uzi di sini diperankan oleh anaknya dari pemeran Gundala. Pemeran Gundala yang di sini yang dimaksud tentu Abhimana Arya Satya. Tentu menurut aku ini menarik karena kenapa? Kalau Adi Sejarah kan memang sudah di-announce akan menjadi Virgos kan gitu. Dan The Sparkling-nya ini atau konsep bandnya ini baru terbentuk ketika ada seseorang yang membuat webtoon versi baru dari Virgos. Virgos sendiri adalah sebenarnya superhero klasik yang tidak ada hubungannya dengan versi webtoon yang dibentuk menjadi versi terbaru dari Virgos yang nantinya akan diangkat jadi sebuah film. Kenapa aku bilang menarik? Bisa saja Bumi Langit melibatkan lebih jauh The Virgos atau Virgos and the Sparkling, dalam hal ini Sasmi, Monica dan juga Uchi di film Patriot Taruna. Patriot Taruna itu adalah yang Avengers-nya atau yang Justice League-nya atau Teen Titans-nya dari Bumi Langit Cinematic Universe yang akan nanti dilibatkan sama tentunya sama Gundala di mereka akan bertemu Gundala di Patriot atau di Patriot Taruna yang tentunya akan sinambungan urusannya gitu ya. Aku di sini ngerasa bahwa seharusnya hal ini bisa dimanfaatkan sama Bumi Langit Cinematic Universe sebagai salah satu keunikan yang bisa menjadi titik komedi di film superhero-nya. Ketika kita tahu mid credit scene dari si Virgo and the Sparkling yang dia bertemu dengan Ridwan Bahri dan direkrut sebagai pahlawan baru karena situasi yang semakin mendesak. Mereka itu kan sangat anak-anak sekali ya, sangat heboh sekali dengan hal tersebut gitu. Nah itu bisa dibentuk nantinya ketika Virgo and the Sparkling ini ketemu sama Gundala. Gundalanya ini harus bersinambungan lagi dengan sisi keremajaan dari si Virgo and the Sparkling yang nanti akan menjadi titik komedi karena pemerannya adalah anak dari Abhimana Arya Satya yang salah satu pemerannya adalah anak dari Abhimana Arya Satya yang memerankan Gundala juga di Bumi Langit Cinematic Universe yang nantinya tentunya akan bersinambungan. Maksudnya dialog aku sih lagi membayanginnya adalah dialognya akan jadi seperti ini. Pada saat Patriot atau Patriot Taruna kita anggap saja bertemu dengan satu sama lain gitu ya. Ketika itu sudah ke set up, Virgos and the Sparkling dalam hal ini teman-temannya Riani di sini juga akan dilibatkan, nantinya akan menjadi salah satu entah korban ataupun orang-orang yang akan juga terlibat mau tidak mau sebagai teman dari Riani. Dan pada saat Gundala menjemput, misalnya bisa dibilang dalam hal ini Sancaka menjemput mereka dan mereka akan bilang sepertinya gue kenal sama lu gitu.
sepertinya lu kayak bokap gua gitu. Maksudnya ketika hal itu terjadi, itu akan menjadi sebuah titik komedi. Mungkin Bumi Langit bisa mengambil sisi komedik dari hanya satu punchline saja yang misalnya Gundala mirip bapaknya dia yang memang benar misalnya, dan hal itu harus ditaruh di karakternya Uzi yang memang berkesinambungan di sini. Terus yang kedua yang menarik di Virgo and the Sparkling ini, aku pengen tanya deh, Juna itu gunanya untuk apa ya? Kenapa dia kabur pada saat dia harus ketahuan sama si Leo dan juga Riani, kalau memang videonya sebenarnya nggak ada apa-apa, dia hanya manipulasi otaknya dengan kata-kata dari si Carmen di sini kan sebenarnya. Nah, kenapa Juna itu kabur? Nah, itu masih bisa digali lagi tuh. Kecerdasan dari dunia superhero ini kan masih luas ya. Artinya masih banyak hal sekali yang bisa digarap di sini. Nanti Juna akan menjadi tokoh penting misalnya, walaupun hanya muncul di satu scene yang sebenarnya membuat orang penasaran kenapa sih Juna ini kabur gitu. Ketika Juna itu kabur kan justru ada alasannya, dan mungkin akan bisa dibentuk seperti Ant-Man of the Wasp Quantumania yang sebenarnya musuh awal dari Ant-Man 1 yang juga akan menjadi Murdock. Sebenarnya kan kita mikirnya bahwa Juna bukan tokoh penting di film ini ya, cuman menurut aku potensi film ini menjadikan Juna menjadi tokoh penting justru masih banyak, karena belum dijelaskan sama sekali kenapa si Juna itu ada dan kabur ketika melihat Riani. Jujur sebenarnya Carmen di akhir scene yang dia bisa bangkit lagi pun bisa menjadi ancaman berat bagi seluruh pahlawan nasional ini. Ketika pahlawan superhero nasional ini ketika dia hidup, sebenarnya Carmen bukan musuh yang mudah untuk dikalahkan kok dengan manipulasi otaknya. Menurut aku justru ini akan sangat menyulitkan. Sebenarnya itu salah satu kunci yang sangat cerdas gitu. Satu lagi, dengan hadiran Cempaka yang diperankan oleh Vanessa Priscilla, ya kita akan segera tahu banyak superhero dari Bumi Langit yang akan segera muncul. So seharusnya Cempaka ini juga sudah di set up sebagai tokoh penting yang akan nanti segera muncul di film selanjutnya, walaupun aku masih belum tahu ya kekuatannya ini apa. Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang bisa digali dari film-film Bumi Langit Cinematic Universe ini. Cuma mereka tidak boleh terburu-buru untuk memperkenalkan setiap origin-originnya dengan sangat terburu-buru, karena nantinya akan jadi kacau. Karena ini jujur aja ya, Bumi Langit ini kan diangkat dari sebuah komik yang dimodernkan ketika difilmkan gitu. Komik aslinya sendiri kan udah lama ya. Ketika kita ngomongin soal origin, kalau terlalu cepat penikmat komiknya tidak seperti Marvel yang
masih menggarap sebuah komik untuk kelanjutan filmnya. Cuman ini kan sudah tidak ya, artinya mereka tinggal mencari sebuah celah untuk memperkenalkan siapa sih superhero-nya ini gitu ya. Ketika kita ngomongin soal superhero yang munculnya udah misalnya 70-an 80-an tapi harus diperkenalkan di tahun 2023 sampai 2025 di fase 1 misalnya, ini akan memakan waktu yang sangat lama sekali kalau misalnya ceritanya tidak digarap dengan sebaik mungkin dan sedikit terburu-buru, mungkin akan menjadi kacau universe ini. Tapi aku masih percaya bahwa Bumi Langit punya banyak cara atau punya banyak hal untuk digarap yang nanti akan memperkaya universe ini sih. Jadi itu saja yang aku bisa bahas dari potensi aja kita nyebutnya potensi Bumi Langit ataupun hal-hal menarik yang aku dapat di Virgo and the Sparkling kemarin yang sudah aku tonton. Baik guys.